Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa TV Desa Demak dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami TV Desa Demak dalam program Ngasap Ngaji Sareng Pak Ustadz di edisi yang kedua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tokoh pemuda di wilayah Kecamatan Sayung yang namanya sudah tidak asing lagi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ataupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Mas Anis Muhabak. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Ketua PAC IPNU Kecamatan Sayung, pernah menjabat sebagai Ketua Risma JT Masjid Agung Demak selama 2 periode. Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, Mas Anis Muhabak. Assalamualaikum Mas Anis. Waalaikumsalam. Ya, pripun kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mas Bin. Baik ya. Ya. Alhamdulillah ya. Ini saya grogi ini. Grogi. Sama groginya ini. Ya, kalau saya grogi bukan soal kamera, tapi karena hostnya ini lebih senior daripada saya. Wah, saya malah lebih grogi ketemu sama tokoh pemuda kayak jenengan ini. Pripun Mas Bin ini ada apa ini? Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini jenengan telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami di TV Desa Demak dalam program Ngasap Ngaji Sareng Pak Ustadz, dan tema pada kesempatan kali ini adalah iman, Islam, dan ihsan. Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Anis apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ya. Tapi sebelum itu alangkah lebih etisnya, lebih baiknya kita kasih waktu sedikit buat Mas Anis Muhabak untuk memperkenalkan dirinya kepada pemirsa TV Desa Demak dimanapun berada. Monggo Mas Anis, waktu dan tempat kami persilakan untuk mencoba memperkenalkan diri kepada para pemirsa TV Desa Demak. Matur suwun Mas Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Pemirsa TV Desa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali walaupun dalam keadaan virtual. Ini di depan saya hanya ada 2 orang saja, kameramen, dan di samping saya ini orang luar biasa, tokoh pemuda juga biasa di luar ya, wilayah Sayung, Mas Bin. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini sebenarnya sama-sama mengundang. Harusnya ini yang diundang nih tokoh yang benar-benar tokoh kan begitu. Oh gitu boleh. Nah, terima kasih undangannya Mas Bin, TV Desa semuanya. Jadi saya sangat bersyukur sekali malam ini sudah diberikan ruang untuk masuk di ini, termasuk baru Mas Bin ya? Iya, alhamdulillah baru masih berjalan beberapa bulan. Cuman untuk program ngasapnya baru edisi kedua ini. Ya. Edisi kedua ya. Nah, semoga ini juga bisa tetap jalan dan istiqomah. Amin, amin, amin. Mas Bin, ini kita ngobrol tentang apa ini? Saya juga nggak begitu persiapan ini. Jadi nanti ngikut Mas Bin saja ini. Okay. Tadi sempat disampaikan oleh kawan-kawan tim pada edisi ngasap kedua ini kita akan mencoba membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Terus nanti juga apa hubungan antara iman, Islam, dan Islam itu sendiri, Mas Andi. Oke. Jadi kalau menurut saya itu 3 perkara yang sangat penting buat kita selaku orang Islam itu, karena 3 hal ini tadi iman, Islam kemudian ihsan. Ini adalah fondasi agama Islam. Kalau 3-tiganya ini kok ada, berarti Islam ini akan tetap jaya. Tapi kalau ada salah satu, bahkan salah 2, atau mungkin tidak ada semuanya, maka bisa dilihat Islam nanti akan tidak jaya. Oh gitu ya. Nah ini dari segi agamanya. Kemudian dari segi manusianya, bagi pemeluknya. 3 perkara ini adalah 3 perkara yang wajib diketahui. 3 perkara yang wajib diketahui oleh manusia ya. Oleh umat Islam. Oh, umat Islam ya, muslimin gitu. Ya.
Karena 3 perkara ini yang nanti jadi pondasi seorang muslim untuk menjalankan ibadah di Islam. Gitu. Oke, jadi iman, Islam, dan ihsan itu merupakan pondasi untuk muslimin muslimat untuk menjalankan syariat Islam gitu ya, Mas Anis ya. Artinya ini wajib. Sifatnya ya? Itu fardu. Oh, fardu ya. Fardu. Setiap orang Islam itu wajib mengetahui tentang 3 hal ini. Jadi fardu ain nih ya, fardu ain karena ini merupakan kewajiban setiap insan ya, bukan kewajiban atau fardu kifayah ya, fardu ain ya. Karena ini merupakan dasar bagi seorang muslim agar nanti itu agamanya bisa sempurna. Gitu ya. Jadi ibadat rumah itu pondasi awalnya. Pondasi ya. Jadi tanpa ada ketiga ini kemungkinan Islam dari seseorang itu masih belum bisa dikatakan sempurna dan kokoh nih Mas. Walaupun sudah Islam, tapi secara tidak langsung kehidupan sehariannya itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Oke, siap. Jadi gitu pemirsa, ini iman, Islam, dan ihsan itu adalah pondasi awal yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam dimanapun berada. Nah sekarang ini Mas Anis, biar pemirsa TV Desa itu juga tahu arti dari apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Oke. Ini saya boleh mengutip hadisnya Kanjeng Nabi ya Pak? Silakan. Karena ini biar kita tidak kemana-mana kan ada dasar yang harus kita tujukan begitu. Ini hadis ini datang dari kitab kecil Mas Bin. Mungkin kita waktu dulu dunia itu sudah diajarkan oleh guru kita, tapi nggak tahu kenapa kok sekarang sudah dewasa harusnya lebih pintar kan begitu. Kitab apa itu? Kitab Arba'in Nawawi. Oh, Arba'in Nawawi ya, jadi itu kumpulan 40 hadis pilihan. Itu salah satunya yang hadis kedua itu menerangkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ini saya bacakan saja biar nanti kita ini. Dari An Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumi idza ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis sayabi sadidus suwadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu ketika Rasulullah itu sedang duduk bersama sahabatnya. Nah, ya kalau zaman sekarang mungkin sedang majlisan lah dengan para sahabatnya, para jamaahnya di sebuah majlis atau tempat, mungkin di samping masjid atau di tempat-tempat yang waktu itu dibuat untuk menimba ilmu kepada Kanjeng Nabi. Nah, ketika sedang asik duduk-duduk, sedang asik Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, itu tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Ini dikatakan seperti ada seorang laki-laki datang, yang laki-laki itu punya perangai yang sangat baik sekali. Jadi di sini diterangkan itu bajunya putih-putih, kemudian wajahnya itu bercahaya, terus rambutnya itu hitam. Tapi tidak tahu itu datang dari mana, kemudian dari golongan siapa tidak tahu, karena tiba-tiba. Nah, dikenal gitu. Ya, jadi termasuk orang asing melonong ke majlisnya Rasulullah. Ya. Nah, itu kemudian laki-laki itu duduknya pun tidak seperti duduknya para sahabat. Jadi itu duduknya itu kayak duduk at-tahiyat itu Mas Bin. Nah, itu langsung di depannya Rasulullah. Nah, kemudian ini sebenarnya ada pelajaran yang harus bisa kita petik Mas Bin. Ketika mungkin Mas Bin dulu pernah nyantri di pondok pesantren, atau mungkin sekarang kita ada kegiatan sowan ke para kiai, itu kan bukan diwajibkan sih, tapi dianjurkan. Ya. Itu kan terlalu tawadhu ya. Ada pasar kepada para kiai, termasuk duduknya. Duduknya kalau sowan kiai itu kan seperti duduk at-tahiyat ya. Itu kan. Nah itu sebenarnya kalau dilihat dari dulu ada nggak kita seperti itu ada ini. Jadi ini termasuk sanad bagi para santri ketika sowan kepada kiai, itu duduknya seperti duduk at-tahiyat. Tawanduk. Ya, intinya kita harus ada sopan santun pada para guru, para kiai. Tapi ini tidak wajib.
cuman dianjurkan ya, gitu ya. saja. Karena ini berkaitan dengan akhlak berarti. Ya. Nah, terus hal itu Mas ya. Pas nada rob bataihi ila rob bataihi. Jadi duduk itu seorang lelaki di depan Rasul, kemudian antaranya namanya lutut ya. Lutut ya. Itu lututnya laki-laki itu ditempelkan kepada lututnya Rasul. Wa wadu'a kafaihi ala fakhidaihi. Kemudian ini telapak ya. Itu si laki-laki itu ditaruh di atas lututnya Nabi Muhammad ya. Nah, sembari laki-laki itu menyampaikan sesuatu kepada kanjeng Nabi. Ini Mas, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah saya tentang Islam. Yeah. Kemudian Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasamu Ramadan dan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Nabi menjawab, Islam adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti membaca 2 syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan sholat. Wa tu'ti zakah, kemudian tasarrufkan atau kalau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan dan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu Islam. Jadi jawaban Nabi kepada lelaki yang datang tadi. Jadi pertama laki-laki itu mempertanyakan pada Rasul, wahai Rasul, apa itu Islam? Islam menjawab, Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir menjalankan ibadah haji jika mampu. Itu Islam. Berarti bisa ditarik kesimpulan Mas Vin bahwa Islam itu terdiri dari 5 hal ini. 5 ya. Makanya ada rukun Islam itu ya. Ya, itu disebut rukun Islam itu. Tetapi Mas Bin, ketika kita ngomong Islam, walaupun 5 hal ini harus kita laksanakan, pelaksanaannya itu juga harus dengan ilmu. Iya. Tidak serta-merta kita pokoknya anjuran puasa, tapi tidak ilmu itu bisa. Apalagi ini kan kita di bulan Rajab itu kan. Rajab ya. Nanti setelah kita puasa. Puasa ya di 2 bulan, 1 bulanan lagi ya. Sekitar 1 bulanan. Ya. Itu Islam. Nah, caranya bagaimana agar kita itu Islamnya sempurna? Ya harus belajar. Terutama karena ini Islam itu mengandung beberapa syariat ibadah kan begitu kan. Berarti harus diilmuni, harus digurukan. Berarti kita harus belajar tentang kalau di dalam dunia pesantren itu ada ilmu fikih. Ya, nanti tahu tentang syarat rukun sholat, kemudian zakat itu harus bagaimana, puasa, terus haji itu tidak serta-merta setiap orang harus wajib haji tidak, tapi harus ada kategori mampu ya. Kan gitu. Itu Mas Bin Islam. Itu untuk yang Islam ya. Jadi pengertian Islam sesuai dengan hadis yang tadi jenengan sampaikan itu adalah syahadat, sholat, puasa, terus zakat dan naik haji bagi yang mampu ya. Karena dari ke-5 rukun Islam itu hanya syarat terakhir yang ada tambahan syaratnya, yaitu bila mampu. Yang lainnya nggak ada. Berarti dalam kondisi apapun dari 4 rukun Islam itu tetap harus dijalankan ya. Ya, walaupun ada beberapa yang mungkin ada keringanan. Tapi itu juga ada kategorinya masing-masing. Kategori masing-masing ya. Ada ilmunya tersendiri nanti ya. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, harus mencoba belajar tentang syariat Islam melalui ilmu fikih gitu ya. Intinya kan begini, kita garis bawahi bahwa ketika kita sudah mengaku sebagai orang Islam ya. Berarti kita harus tahu tentang ini. Iya, tentang 5 rukun Islam itu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Anais, itu penjelasan tentang arti dari Islam itu sendiri. Terus mungkin nih banyak dari pemirsa TV Desa Demak yang
mungkin masih belum tahu tentang arti apa sih itu iman. Nah, tadi Islam sudah jenengan sampaikan. Nah, iman itu apa? Terus yang nanti terakhir ihsan itu apa? Oke. Gitu ya. Nah, kalau kita membahas tentang iman, ini berarti membahas perkara yang sifatnya itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Kalau tadi kan Islam. Islam, itu ya. Ritualnya itu bisa dilihat. Misalkan ya, contoh kita syahadat. Itu kan walaupun hanya sebatas syahadat, tapi kan harus diucapkan dengan lisan. Iya, iya. Ada kemudian suaranya, ya, gitu ada ya. suaranya, kemudian diyakini dalam hati, terus diresapi, kemudian aplikasikan dengan amal atau tingkah laku. Terus sholat juga ada gerakannya, bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Zakat juga ada gerakannya. Kemudian juga, ya. Haji pun sama. Nah, sekarang kita bahas tentang iman. Apa itu iman? Nah, tadi kan si rojul atau laki-laki itu bertanya tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab tadi ya lima rukun tadi ya. Islam 5. Terus Nabi si rojul itu malah begini, jadi sudah dijawab, ditanya, dijawab oleh Rasul, malah begini, sodakta, benar wahai Rasul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaqahu. Jadi itu malah si laki-laki itu malah membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Berarti kan seolah-olah berarti benar-benar kita takon apa nguji. Ya, kan gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang iman. Nah, qala fa'akhbirni anil iman. Jadi setelah Islam sudah diketahui oleh si laki-laki, dijelaskan, ya. Laki-laki itu langsung tanya lagi. Fa'akhbirni anil iman. Wahai Nabi, beritahu aku tentang apa itu iman. Qala, kemudian Nabi menjawab, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Kemudian ini cukup situ aja. Jadi Nabi menjawab, iman adalah yang pertama itu iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Itu iman. Jadi ini kalau di pelajaran agama itu rukun iman ya. Jadi ingat waktu pelajaran madrasah dulu, Mas. Karena pelajaran madrasah kan awal-awal kita emang dikasih pelajaran tentang rukun Islam, rukun iman, kan seperti itu. Jadi iman menurut Rasulullah yang sesuai hadis itu tadi yaitu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan koda dan kodarnya Allah, gitu ya Mas Anis ya. Nah, itu kan arti iman secara apa namanya ini, secara lebih luas, tapi secara bahasa itu loh, iman itu arti secara bahasanya iman itu apa? Secara gampangannya itu iman berarti itu percaya. Percaya ya. Percaya. Kemudian meyakini tentang apa yang dia percaya. Percaya dan meyakini dengan apa yang dia percayai. Meskipun tadi jenengan sudah sampaikan kalau Islam itu ibadah yang bisa kelihatan, sedangkan iman ini adalah ibadah yang mungkin tidak kelihatan karena kita meyakini sesuatu yang secara kasat mata sendiri kita belum bisa atau belum pernah melihatnya, kan seperti itu ya. Artinya kalau secara kasat mata itu tidak bisa dibuktikan. Yang tahu hanya Allah, kan gitu. Iya betul. Berarti kemantapan ya, keyakinan ya yang ada di dalam hati kita masing-masing ya. Oke, pemirsa TV Desa Demak dimanapun berada, penjelasan tentang iman dan Islam tadi sudah disampaikan oleh Mas Anis Mahabak. Yang selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang apa itu ihsan, tapi setelah pariwara berikut ini. Baiklah, pemirsa TV Desa Demak dimanapun berada, kembali lagi
bersama kami di program Ngasap. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan sekarang akan dijelaskan kembali oleh narasumber kita yaitu Mas Anies Muhabak tentang apa itu ihsan. Seperti itu Mas Anies, biar komplit iman, Islam dan ihsan. Oke, jadi itu selanjutnya itu kita bahas tentang ihsan, Mas Bindi. Iya. Di ihsan itu kalau dalam hadis ini itu dikatakan begini. Setelah tadi laki-laki bertanya tentang apa itu iman, kemudian dijawab oleh Rasulullah, laki-laki itu justru malah begini, sudakta, benar wahai Rasul. Jadi setelah tadi kayak itu loh kita kok malah benerke, jadi kan kayak wis ngerti gitu loh, Mas. Kayak ngetes gitu ya bahasanya Mas ya. Nah sekarang kita bahas tentang ihsan. Apa itu ihsan? Laki-laki itu setelah tanya Islam sudah, iman sudah, kemudian tanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku wahai Nabi, apa itu ihsan? Qala, kemudian Nabi menjawab, anta'budallahi ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Nabi menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu tuh melihat Allah. Ihsan. Kalau misalkan kamu kok tidak bisa melihat Allah, maka seolah-olah Allah sedang melihatnya. Itulah ihsan. Jadi iman tadi yakin, percaya, Islam itu jadi bisa sedikit diambil kesimpulan ya. Iman itu kepercayaan atau keyakinan yang endingnya atau aplikasinya ke akidah. Terus Islam itu ke lebih ke syariat, dan ihsan itu lebih ke perbuatan gitu ya Mas Anies ya. Ya lebih ke kalau bahasanya itu ke tasawuf. Akhlak ya. Gitu. Terus setelah jenengan jelaskan arti tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, terus hubungan dari ketiga ini di Islam itu sendiri seperti apa hubungannya? Ya sangat berkaitan. Sangat berkaitan ya, antara satu sama yang lain gitu. Kalau misalkan orang Islam itu hanya Islam saja, tapi tidak beriman juga itu masalah. Iya. Kan begitu. Pun sama ketika sudah Islam, sudah beriman, tapi tidak punya akhlak atau tidak punya ilmu tentang ihsan, ya nanti juga ibadahnya atau keyakinannya itu diragukan. Masih diragukan ya, kurang sempurna ya, biasanya. Karena seolah-olah setiap apapun yang dia lakukan karena tidak mempunyai ihsan, itu mesti ono karepe. Iya, ada punya tendensi yang sifatnya keduniawian atau kematerian gitu ya Mas Anies ya. Misalkan nih contoh ya, orang beriman, kemudian tapi tidak punya ihsan. Ya mungkin orang itu rajin ibadah, tapi kan ada maunya. Misalkan biar cepet dapat pengen A, pengen B, pengen C gitu ya. Pengen dapat mobil macam-macam lah. Artinya kan belum urus itu kepada Allah, masih kepada dunia. Keduniawian berarti belum dijalankan atau dilaksanakan iman dan Islam itu dengan rasa keikhlasan gitu ya Mas Anies, karena masih punya tendensi atau masih punya keinginan menjalankan ibadah A, menjalankan ibadah B, itu hanya dikarenakan pengen mendapatkan sesuatu dalam dunia, secara gampangnya dalam bentuk materi gitu ya. Jadi karena kan sebenarnya kalau kita itu kan orang Jawa Mas ya, itu sudah diajari para leluhur tentang adab, sopan santun. Adab, ya. Itu kalau kita bisa melihat Masjid Agung Demak itu kan ada atapnya kan 3 tingkatan ya. Itu kan menyimbolkan itu ada tingkatan makom Islam, iman dan ihsan. Malah ihsan yang paling tinggi ya. Karena kalau bisa ya. dikatakan orang untuk mencapai derajat ihsan itu butuh proses ya lama. Berarti proses untuk menjalankan ihsan itu harus ada iman, terus Islam, baru bisa mencapai ke ihsan gitu. Jadi harus sempurna dulu Islamnya, kemudian imannya, baru bisa mencapai makom ihsan. Contoh kecil gini Mas, iman kepada Allah,
kan tidak di sebatas lisan saja. Dia harus tahu tentang apa sih yang harus diimani dengan Allah. Makanya kalau dalam itu sekolah dia itu kan diajarkan ada sifat wujud, sifat yang wajib sifat wajib Allah ya, sifat wajib, sifat muhal sama sifat jaiz Allah gitu ya. Kan ada itu wujud, qidam, baqo itu kan. Ya. Kan wujud. Berarti kan kita harus mengimani bahwa Allah itu kan tidak mungkin segala hal yang wujud itu tidak ada yang mewujudkan. Nah, siapa yang mewujudkan? Ya Allah itu. Kemudian qidam yang paling dahulu. Kan nggak mungkin kita itu diciptakan sebelumnya tidak ada penciptakan itu. Nah kalau itu kan itu hal yang harus kita imani. Imani ya. Ya betul. Nah ini yang tadi jenengan sampaikan untuk sifat wajib Allah yang ke-20 itu, yang pertama kan wujud itu ya. Nah wujud itu sendiri kan sampai saat ini mungkin banyak yang masih bertanya-tanya bukti wujudnya Allah itu seperti apa? Buktinya apa kalau Allah itu ada kan? Kadang ada beberapa kawan pemuda yang cukup kritis sehingga dia mencoba menanyakan hal sampai sebegitu detailnya. Kok kamu bisa percaya sama Tuhan? Kok kamu bisa percaya sama Allah? Nah, si ditanya jawabnya karena Allah itu punya sifat wujud. Nah terus wujudnya Allah itu apa? Bukti kalau Allah itu wujud apa? Itu ada pertanyaan seperti itu Mas Anis yang mudah-mudahan jenengan bisa sedikit meluruskan itu. Memang ini pertanyaan yang menurut saya itu pelik karena setiap masa itu pasti ditanyakan. Apalagi masa sekarang kan banyak sekali anak muda yang cenderung ke logika. Logika ya. Kalau tidak bisa di logika itu berarti tidak bisa nerima. Jadi kalau saya simpel sih Mas. Jadi adanya makhluk itu berarti adanya khalik. Jadi adanya penciptaan berarti ada pencipta gitu ya. Misalkan contoh gini, ini kan gelas isinya ini apa ini? Kopi. Kopi ya. Adanya gelas isi kopi ini pasti ada yang membuat. Pun sama ketika kita ngomong alam semesta, ngomong manusia, apapun lah yang ada di muka bumi ini, kok ujuk-ujuk jedul diri kan tidak mungkin. Iya betul. Walaupun nanti ketika hal itu terjadi ada proses ya. Contoh misalkan manusia itu kan lahir dari proses, dari kandungan, kemudian berapa bulan baru lahir di dunia itu kan proses. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk dari wujudnya Allah atau keadaannya Allah itu Allah maha wujud itu. Jadi gitu aja ya Mas Anis ya. Nanti kalau ada kawan-kawan pemuda yang mungkin menanyakan tentang wujudnya Allah, wujudnya Tuhan, tinggal kita jawab bukti kalau Tuhan itu ada ya adanya alam semesta ini. Karena alam itu ada pasti ada yang menciptakan, seperti itu ya Mas Anis. Atau bahasanya begini, alam semesta ini itu adalah realitas wujudnya Allah. Oh gitu. Iya gini. Bahasanya malah rodok jeru nih. Ini bisa lari ke ke tasawuf. Ya bahasanya kalau di agama itu tasawuf, kalau di barat itu filsafat itu ya. Gini, kalau filsafat kan menurut Pak Cik itu kan kalau filsafat nanti endingnya ke alam semesta. Alam semesta ya. Tapi kalau tasawuf nanti endingnya ke Allah. Ke Allah gitu ya. Walaupun keduanya ini sebenarnya saling berkaitan. Saling melengkapi ya, saling berkaitan satu sama yang lainnya ya. Oke, itu terlalu mendalam nanti Mas Anis karena tema kita malam hari ini adalah iman, Islam dan ihsan. Harapannya pemirsa TV Desa Demak itu bisa mengerti apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Karena selama ini kebanyakan mungkin kebanyakan kawan-kawan pemirsa TV Desa Demak khususnya pemuda mungkin yang familiar di telinga itu adalah iman dan Islam, sedangkan ihsan itu sendiri mungkin masih belum terlalu familiar di telinga kawan-kawan semua. Makanya itu kita perlu dikampanyekan. Jadi biar moralitas kita sebagai anak muda itu terbangun. Kan begini Mas Bin, jadi ketika kita berbuat sesuatu itu tanpa ada tendensi apapun hanya karena Allah kan gitu. Kan tadi kan gini keterangannya, jadi ihsan adalah kamu beribadah seolah-olah Allah itu melihatmu. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka
kamu beribadah seolah-olah kamu Allah melihatmu. kan begitu. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini itu Allah selalu melihat gitu ya. Jadi kita mau berbuat baik, mau berbuat buruk itu ya selalu di dalam pengawasan Allah gitu ya. Kalau sudah yakin Tuhan tentang itu kan berarti kan kita harus hati-hati. Iya. Harus waspada, harus kalau misalkan ini saya mau berbuat gini itu baik apa buruk. Iya, betul. Kalau sudah tahu baik buruknya, berarti harus tahu konsekuensinya. Iya. Kalau baik nanti dampaknya bagaimana, kalau buruk dampaknya bagaimana. Makanya ada surga neraka kan itu. Gitu ya. Ya, jadi kalau gitu untuk ihsan ini harus benar-benar kita coba kampanyekan, Mas. Jadi biar kawan-kawan TV Desa Demak itu bisa lebih familiar lagi tentang apa itu ihsan ya. Kan kita katanya hanya sebatas itu nama seorang. Iya, taunya ya ihsan jeneng wong, nama seseorang ihsan. Ternyata ihsan itu adalah salah satu rangkaian pondasi yang harus dimiliki oleh umat Islam gitu ya, Mas. Makanya kan tadi di awal saya mengatakan, loh Mas, kenapa kok sekarang itu umat Islam itu banyak cerita yang mungkin miring kan begitu. Ya mungkin siapa tahu 3 hal ini tidak kokoh. Bisa Islamnya, bisa imannya, bisa ihsannya ya. Gitu. Nah itu harus kita gelarkan kembali, kita bangun kembali biar kita itu sebagai seorang muslim itu benar-benar yakin dengan keislaman kita gitu ya. Jangan sampai kita seorang muslim kemudian bertemu dengan non muslim kita jadi ngelokro atau ini kan jangan kan gitu. Kita harus bangga bahwa kita tuh agama yang sempurna, agama yang paling benar kan. Islam gitu ya. Nah, cara bahasa apa nak arane biyen niku wahyu apa nak arane? Inna dina indallahi Islam gitu ya. Yang Quran itu. Karena Islam itu mengatur semua hal yang ada di muka bumi. Kalau misalkan sekarang ngomong, Mas, ilmu pengetahuan diatur nggak oleh Islam? Diatur. Bahkan segala apapun bentuk ilmu pengetahuan yang hari terjadi, itu semuanya itu bisa dibuka di Al-Quran. Di Al-Quran aja ya. Kalau kita mau belajar. Kan kelemahan kita kan tentang Al-Quran itu hanya sebatas membaca saja. Ya, sebagai ritual ya. Ritual cuma dibaca saja. Tapi karena tidak dipelajari isinya. Ya karena dengan membaca saja itu sudah mendapatkan pahala gitu kan. Mungkin yang dicari gampangnya ngoten gitu ya. Sekarang saja orang baca juga sudah malas. Sudah malas-malasan ya gitu. Terima kasih Mas Anis sudah menerangkan tentang pengertian apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan juga sudah diberikan beberapa contoh tentang pengertian dari ketiganya tadi, mulai dari contoh dari iman, contoh dari Islam, terus sampai contoh ke ihsannya itu sendiri gitu ya Mas Anis. Ini mungkin sedikit keluar dari konteks pembahasan kita pada malam hari ini ya Mas Anis tentang iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Tidak terasa ternyata kita sudah mulai masuk di bulan Rajab yang sebentar lagi kita juga akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, salah satu rukun Islam yang ketiga tadi ya Mas Anis ya. Nah, saya banyak mendengar di luaran lah tentang bulan Rajab. Katanya bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan lain sebagainya. Mungkin Mas Anis bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu bulan Rajab, kok bisa dikatakan bulan Rajab itu adalah bulan yang mempunyai banyak keistimewaan, mempunyai banyak keberkahan dan lain sebagainya. Sehingga ada ritual yang mungkin dijalankan oleh umat muslim. Setahu saya ya di Indonesia itu banyak yang menjalankannya, yaitu puasa di awal bulan Rajab dan lain sebagainya. Nah itu menurut jenengan pripun nih Mas Anis? Oke, memang kenapa kok Rajab itu diistimewakan oleh umat muslim ya? Itu karena salah satu bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Rajab, termasuk Ashhurul Hurum. Jadi ada 4 bulan yang diistimewakan. Nah salah satunya di bulan Rajab.
salah satunya di bulan Rajab di antara 4 bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan itu ya. Ada juga para guru-guru itu menyampaikan bahwa Rajab itu bisa dikatakan bulannya Allah, Sya'ban atau Ruwah kalau bahasa Jawa itu bulannya Nabi Allah atau Nabi kita Muhammad. Ramadan itu bulannya umatnya Nabi Muhammad. Jadi bulan Rajab atau bahasa Arabnya apa? Sya'ban. Rajab ya. Oh Rajab ya. Kalau di Jawa itu Ruwah ya. Ya. Ruwah itu bulannya Nabi ya. Bulannya Nabi. Kalau Ramadan itu bulannya umatnya Nabi. Nah, ini ada segi historisnya nggak Mas Anis? Ada segi historis kenapa bulan Rajab ini bisa menjadi bulan yang dimuliakan, bulan yang diistimewakan? Ada nggak historinya seperti? Kalau histori yang sudah masyhur sih di bulan Rajab kan itu nanti ada cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh Isra Mi'raj ya. Dan itu olehnya adalah sholat 5 waktu. Jadi bulan Rajab itu juga bisa dikatakan bulan untuk memperingati Isra Mi'raj. Harlahnya sholat. Harlahnya sholat ya, karena perintah untuk menjalankan ibadah sholat itu juga munculnya di bulan Rajab di waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya Mas Anis. Jadi Rasulullah itu sedang katakanlah mungkin perjalanan Isra Mi'raj itu kemudian dapat oleh-oleh kepada umatnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ya. Makanya sebenarnya begini Mas Bin, kenapa kalau Rajab itu dikatakan bulannya Allah? Berarti itu kan Rajab itu kalau bisa kita sebagai umat Islam itu digunakan untuk selalu taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi segala ibadah apapun kalau memang kita niatnya untuk taqarrub ilallah, nanti Allah akan memberikan imbalan yang setimpal bahkan lebih dari ya. Karena begini, sebenarnya kan bisa ditolak begini, Rajab bulan Allah itu kan bisa diartikan bahwa kita harus siap-siap menuju ke Sya'ban. Sya'ban menuju ke Ramadan, agar nanti Ramadan itu kita bisa maksimal beribadah. Karena Ramadan kan banyak keistimewaannya. Nah ini dimulai dari startnya itu bulan Rajab. Startnya di bulan Rajab kita disuruh atau diperintahkan untuk memperbanyak amal baik. Jadi, makanya ada tadi puasa di awal bulan Rajab itu ya, tanggal 1. Ada beberapa amalan yang harus dianjurkan oleh para guru-guru kita itu kan itu dalam rangka ke situ. Jadi bulan Rajab ini bulan untuk kita mempersiapkan untuk kita mempersiapkan menyambut bulan yang lebih mulia atau bulan yang lebih istimewa gitu ya. Karena Rajab ini dinisbatkan untuk menyambut bulan Ramadan gitu Mas Anis. Terutama ibadah sholat itu ya. Karena sholat itu salah satu bulan yang menghasilkan sholat dari Rajab ini. Karena selamat Nabi itu di bulan Rajab, di nisfu Sya'ban itu kan. Islamnya kita di bulan Rajab. Nah itu begini, ketika sholatnya orang Islam itu baik, maka amal apapun akan baik ya. Kan sholat itu kan bisa mencegah perbuatan tercela, perbuatan buruk, perbuatan tidak baik gitu. Logikanya piye kok ngono Mas, kan begitu. Kalau orang Islam itu sholatnya baik, maka akan baik sekabehane semuanya ya. Tapi tadi sholat baik itu bagaimana kan harus dipelajari ya, karena untuk sholat sendiri juga ada syariatnya, ada rukunnya, dan ada yang lain sebagainya gitu ya Mas Anis ya. Minimal kita kembali ke awal tadi, harus flashback ketika kita beribadah, terus seolah-olah hanya Allah saja yang melihat. Gitu ya. Bukan karena sebatas pengen A, pengen B, bukan kewajiban ya. Atau sebatas misalkan di rumahnya Morotua itu sholat biar dikira alim itu tidak, tapi karena semata-mata karena Allah. Itu insya Allah nanti Allah akan memberikan hal yang di luar dugaan lah. Amin insya Allah. Ini benar ya, karena beberapa waktu yang lalu juga saya sempat mendapatkan wejangan dari orang-orang yang dituakan lah. Jadi kan saya mencoba untuk sharing dan curhat tentang problematika yang sedang saya hadapi di dunia ini. Jawaban dari beliau cuma simpel,
perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Cuma itu toh jawabannya. Cuman kan ini untuk penjabarannya panjang sekali. Ya untuk memperbaiki sholat itu seperti apa? Kan seperti itu. Kan sholat selama ini dari kecil kita sudah menjalankan ya cuma takbir, terus rukuk, sujud dan lain sebagainya, dan bacaannya pun kita semuanya juga sudah hafal di luar kepala kan seperti itu. Kalau masih disuruh memperbaiki lah, ini yang perlu diperbaiki apanya? Apakah gerakannya masih ada yang kurang, atau kehusukannya kurang, atau waktu timenya itu tidak tepat, atau seperti apa itu Mas Anies? Ya, mungkin apalagi sekarang kan banyak sekali godaan ya. Kalau tadi kan mesti mengatakan bahwa perbaikilah sholatmu maka semua akan hidupmu akan diperbaiki. Pun sama ketika saya ngomong kepada siapapun, termasuk teman-teman saya kadang itu sering ngopi, kan begini, sering ngeluh kan, Mas saya tuh punya masalah begini. Kalau sudah rumah tangga saya katakan begini, perbaikilah apa yang ada di dalam rumahmu, maka insya Allah apa yang ada di luar rumahmu itu akan ikut baik gitu. Tapi tidak selesai situ, tidak seperti situ tapi bagaimana begini, nah wis neng jero omah kau wis api, berarti kan kau neng jowo api. Jadi pelakunya gini, neng jowo omah pengen api, api orang di rumah dulu gitu. Nek pengen di rumah pengen api, api orang yang ini di awak. Nah, salah satu ritual untuk memperbaiki itu sholat gitu ya. Jadi intinya kesimpulannya perbaikilah maksudnya dalam internal dulu, baru keluar itu nanti akan menghasilkan yang baik juga ya. Bahasa lainnya begini, polanya begini, hablum minallahnya itu lewat sholat gitu. Nanti baru hablum minannas lewat keluarga, masyarakat, kan begitu. Habis itu nanti ke hablum minal alam ya. Karena bagaimanapun juga kehidupan ini kan ada tiga segitiga nih gitu. Kalau orang itu hubungannya baik dengan Allah, insya Allah dengan alam semesta pun baik. Oke, pemirsa TV Desa Demak dimanapun berada, itulah tadi penjelasan singkat dari narasumber kita Mas Anies Mahabak tentang apa itu iman, apa itu Islam dan ihsan. Intinya yang tadi disampaikan oleh Mas Anies Mahabak, bahwasanya fondasi orang Islam atau fondasi umat Islam itu adalah iman, Islam dan ihsan. Jadi iman, Islam dan ihsan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, harus selalu beriringan, harus selalu bergandengan antara ketiga jenis ini, iman, Islam dan Islam itu sendiri. Mungkin itu pemirsa TV Desa Demak yang bisa kami suguhkan, yang bisa kami berikan kepada pemirsa semuanya. Mungkin sebelum acara ngasap edisi yang kedua ini kita tutup, mungkin kita berikan waktu sejenak buat narasumber kita untuk closing statement tentang tema yang pada malam hari ini kita ulas, yaitu tema iman, Islam dan ihsan. Monggo Mas Anies untuk penutup bisa closing statementnya. Terima kasih Mas Bin, pemirsa TV Desa yang dihormati, dirahmati oleh Allah. Jadi tentang tema malam ini yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Itu kenapa kok kita ambil sebagai tema, karena itu fondasi bagi seorang Muslim untuk beragama dengan baik. Ketika panjenengan semua itu kok bisa melakukan tiga hal tadi dengan baik, insya Allah Anda sebagai seorang Muslim itu akan selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya saya anjurkan kepada siapapun, terutama umat Islam itu untuk belajar minimal tiga hal tadi. Bagaimana itu menjadi seorang Muslim atau Islam yang baik, kemudian beriman dengan sebaik-baiknya iman, terus ihsan. Kalau tiga hal itu sudah belajar, karena ini sifatnya wajib loh ya, sifatnya wajib, berdoain siapapun, setiap individu harus wajib tahu. Kalau sudah tahu tiga hal ini, mau belajar apapun terserah monggo, tapi jangan sampai tinggalkan tiga perkara ini. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih sudah mengundang. Monggo Mas Bin, saya kembalikan.
Terima kasih Mas Anis atas waktunya telah datang ke TV Desa Demak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Anis ini bisa memberi manfaat untuk pemirsa TV Desa Demak, karena kami selalu berusaha, karena kami ingin menjadi manusia yang punya manfaat buat bersama. Jadi sedikit pengetahuan, sedikit ilmu akan coba kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam ucapan, penyampaian atau tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.